Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah laptop, jika dia dipasang harddisk, tidak bisa dinyalakan. Namun, ketika harddisknya dilepas, harddisk atau SSD-nya dilepas, laptop bisa dinyalakan. Bagaimana bisa demikian? Apakah ini memang disebabkan oleh SSD yang rusak? Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel ini. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang apa yang barusan saya sampaikan. Ini karena sering juga terjadi, terutama laptop yang menggunakan SSD ya. Kita pernah menjumpai juga problem seperti ini, yang kerusakannya disebabkan memang oleh kerusakan pada SSD. Jadi bagaimana bisa demikian? Baik, mari kita lihat pada skema ini. Ini adalah soket harddisk atau soket SATA ya. Pada soket SATA ini yang menuju ke harddisk ataupun SSD, tentu di sana ada pin suplai tegangan. Nah, tegangan ini nanti dipakai oleh harddisk atau SSD untuk bekerja. Jadi setiap komponen yang nancep di laptop itu semuanya membutuhkan sumber tegangan suplai ya, baik SSD atau harddisk, wifi card atau DVD atau RAM juga yang nancep ke motherboard ya. Semuanya membutuhkan sumber tegangan, membutuhkan tegangan kerja. Tanpa tegangan kerja, komponen-komponen ini tentu tidak bisa bekerja karena seperti tidak mendapatkan sumber power. Sedangkan dia tidak bisa memproduksi sumber power sendiri. Termasuk salah satunya adalah harddisk ini. Jadi pada konektor ini kita bisa lihat ini ada pin nomor 1 yang terhubung singkat dengan 2 dan 3. Ini terhubung ke suplai tegangan. Tegangan yang dipakai di sini adalah 5 volt dengan kode tegangan 5V_S0. Nah, tegangan 5 volt inilah yang menjadi suplai tegangan nanti yang komponen yang ditancapkan di port SATA ini, baik SSD maupun harddisk. Lalu ketika sebuah laptop tidak bisa dinyalakan pada saat SSD dimasukkan, ketika dilepas, laptop bisa dinyalakan. Nah, ini sebetulnya kenapa bisa seperti ini? Apakah ini disebabkan oleh kerusakan SSD itu? Bisa iya, bisa juga enggak. Nah, kenapa bisa iya? Nah, biasanya begini. Kalau laptop betul-betul enggak bisa dinyalakan atau ketika dinyalakan itu ditekan tombol powernya, dia lampu LED powernya hanya berkedip, lap gitu, habis itu mati lagi. Ya, kalau demikian, namun ketika SSD-nya dilepas, nyala normal. Tapi tentu nggak bisa masuk Windows ya. Biasanya kondisi ini disebabkan adanya SSD yang short circuit di dalam SSD-nya. Pada jalur yang terhubung langsung dengan suplai tegangan ini, V5 S0_S0 ini. Jika tegangan 5 volt ini terhubung ke SSD yang terhubung singkat di pin VCC-nya yang terhubung dengan ini, maka tentu saja ketika 5 volt ini 5V_S0 ini akan diproduksi, maka tentu dia tidak akan muncul karena tegangan ini dan semua tegangan di laptop itu masing-masing semuanya memiliki batas maksimal ampere, batas arusnya. Kalau ini terhubung singkat ke ground, SSD-nya terhubung singkat ke ground misalnya, dihubungkan ke sini, maka ini terhubung singkat ke ground. Jadi ketika tegangan 5V_S0 mau diproduksi, maka akan muncul arus yang sangat tinggi dan ini menyebabkan laptop merotek, mati lagi karena overcurrent. Ya. Atau mungkin tidak short SSD-nya, cuma nilai resistansi di pin VCC-nya yang terhubung dengan pin nomor 1 ini, dia resistansinya terlalu rendah. Mungkin di sana ada komponen yang
setengah mati misalnya di dalam SSD ada kapasitor seperti ini yang setengah mati, muncul nilai ohmnya, nilai resistansinya. Kapasitor yang normal kan resistansinya ketika dicek pakai AVO itu dia muncul AVO yang pakai jarum misalnya, jarumnya gerak, habis itu balik lagi ke posisi semula, menunjukkan tidak ada resistansinya sama sekali. Kalau kapasitor yang di jalur VCC di dalam SSD muncul resistansinya, dan itu menyebabkan ampere yang mengalir ke sana sangat tinggi, itu juga akan menyebabkan 5V_S0 ini akan drop setelah diproduksi, dan akhirnya ini jadi nol, tidak bisa muncul, laptop pun mati lagi. Nah, itu kronologinya ya. Jadi itu analisanya kenapa kok, salah satu penyebabnya kenapa kok laptop itu bisa dinyalakan hanya kalau SSD-nya dilepas. Baik sahabat semuanya, semoga ini bisa menggambarkan, bisa sahabat semuanya bisa membayangkan apa yang kita maksud. Terima kasih, ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.